Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Sehat semua hari ini? Masih semangat ya bu ya? Oke, biar ibu-ibunya lebih semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu bu? Biar ceria hari ini bu ya. Yuk kita tepuk semangat. 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 Nah, udah lebih semangat ya bu ya. Alhamdulillah bu ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di rumahnya Ibu Nur Hayati, acara rutin bulanan kita untuk belajar P2K2. Nah, seperti bulan-bulan kemarin, bulan ini kita masih tetap belajar di modul 3 bu ya, tentang kesehatan. Iya, ibu-ibu gimana? Masih ingat gak dengan pelajaran yang bulan kemarin? Kita belajar tentang penyakit apa bu? Ayo, siapa ibu-ibu ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Oh iya, Ibu Nuning silahkan. Tentang apa kita kemarin belajarnya bu? Ya betul, tentang sakit diare. Apa sih bu diare itu? Masih ingat? Iya betul sekali, Bu Nuning masih ingat dengan jelas. Diare itu adalah buang air besar, encer atau berupa cairan lebih dari 3 kali sehari. Bahaya nggak sih bu penyakit diare ini? Kita suka menyepelekan loh penyakit diare ini sama anak-anak. Bahaya ya bu, karena anak-anak atau kita orang dewasa saja jika kehilangan cairan terlalu banyak, kita bisa dehidrasi bu, jadi lemas dan bisa menimbulkan kematian. Nah, kemarin kita juga sudah belajar cara pencegahannya gimana biar anak-anak kita tidak gampang terkena diare ya bu ya, masih ingat ya? Rajin cuci tangan dan lain-lain. Nah, bener ya bu ya, masih ingat ya? Ya betul. Jadi kenapa sih bu anak-anak kita harus kita jaga biar nggak gampang sakit? Masih ada yang ingat alasannya? Wah lupa semua. Kalau lupa semua saya ingetin. Karena anak-anak yang terlalu sering sakit, pertumbuhannya akan terganggu bu. Jadi zat gizi yang dimakan anak-anak itu yang seharusnya digunakan untuk tumbuh kembang badan, tapi digunakan oleh tubuh hanya untuk melawan penyakitnya saja, sehingga anak-anak menjadi kurang sehat, tumbuh kembangnya tidak seperti anak-anak seusianya. Ingat ya bu ya, semua ya, udah senyum-senyum udah ingat semua. Oke, hari ini kita mau belajar penyakit yang lain. Kemarin kita sudah diare, hari ini kita mau belajar tentang penyakit kecacingan dan malaria. Kalau di kampung kita sering sebutnya dengan cacingan ya bu ya. Ada nggak ibu-ibu di sini yang punya pengalaman anaknya kena cacingan? Ayo, ada nggak bu nih? Oh iya, silahkan Ibu Par. Pernah anaknya sakit cacingan? Kapan itu bu? Pas anaknya usia berapa? Oh, pas anaknya usia 3 tahun. Apa itu bu gejalanya anak ibu kena cacingan? Kok ibu tahu anaknya kena cacingan? Oh, jadi males makan, lemes. Iya, ciri-cirinya betul bu ya, seperti itu ya bu ya. Anak yang cacingan itu kadang susah makan, rewel gitu bu ya, males makan, jadi kurang sehat. Ya itu salah satunya. Nah, cacingan ini memang kadang kita anggap sangat lumrah ya bu ya di kita di kampung ini, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya karena ada cacing atau makhluk hidup lain yang masuk ke tubuh anak-anak ibu. Ngeri nggak sih bu? Ngeri ya. Nah sebenarnya, di belakang saya ini saya sudah siapkan flip chart, ibu-ibu bisa baca ya bu ya. Di sini kita akan mengenal kecacingan. Apa itu kecacingan? Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut cacing parasit karena cacing itu dapat menyerap zat makanan dalam ususnya bu. Iya, jadi anak-anak yang di perutnya ada cacing yang hidup di perutnya itu akan menyerap zat makanan yang dimakan. Jadi ibu udah kasih makan anak yang enak nih, udah yang berprotein, udah yang bergizi, tapi itu semua diserap oleh cacing, tidak digunakan tubuh untuk tumbuh kembangnya anak, jadi sangat mengganggu. Jadi ada beberapa jenis cacing bu yang bisa hidup dalam tubuh manusia. Yang pertama cacing gelang, yang kedua ada cacing cambuk, yang ketiga ada cacing tambang. Nah, cacing ini mungkin ibu-ibu semua sudah hampir tahu cara masuknya ke tubuh anak kita melalui apa bu? Iya, bisa lewat tangan. Kadang anak main pasir, main tanah, lupa cuci tangan langsung makan, akhirnya cacingnya masuk ke dalam mulut. Ya bu ya. Atau ibu nih sering nih ngebiarin anaknya main tidak pakai sendal. Cacing-cacing ini bisa menembus pori-pori kaki anak-anak ibu, jadi bisa masuk
dan akhirnya nanti berkembang biak di dalam tubuh. Jadi cara pencegahannya gimana Bu supaya anak-anak kita tidak terkena penyakit kecancingan? Di sini kita baca sama-sama ya Bu ya. Pencegahannya adalah dengan cara cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Iya, kita udah belajar juga Bu ya. Cara cuci tangan yang betul ya, harus pakai sabun dan air mengalir. Jangan kayak kita zaman dulu Bu, cuci tangan cuma dikobokan aja gitu. Nah, itu nggak bagus karena kotorannya nggak keluar. Yang kedua, kita harus rajin memotong kuku anak-anak dengan pendek. Potong kuku pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan BAK atau buang air kecil menggunakan jamban sehat. Bersihkan bak penampungan air dan tutup. Dan membuang sampah pada tempatnya. Gampang sekali Bu ya. Kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terapkan pada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita tidak terkena penyakit cacingan ini. Jadi Bu, pada yang kemarin anaknya sudah pernah pengalaman kena cacingan, mungkin sekarang udah lebih rajin ya Bu ya. Usahakan anak setiap pulang main harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Dan setiap keluar rumah harus pakai apa Bu? Benar, pakai sendal. Jangan kebiasaan nyeker gitu Bu ya. Kalau nyeker nanti bisa kakinya kemasukan cacing. Apalagi tadi ini Bu, potong kuku, jangan males Bu. Seminggu sekali potong kuku anak kita sampai yang hitam-hitamnya hilang. Bila perlu disikat Bu ya, biar tidak ada telur cacingnya. Terus saya yakin lah kalau di desa sini sudah tidak ada lagi yang buang air besar atau buang air kecil sembarangan ya Bu ya. Semuanya sudah punya toilet, sudah punya kamar mandi ya Bu ya, punya WC dengan standar yang sudah dijelaskan juga. Dan setelah buang air besar atau buang air kecil pun kembali cuci tangan menggunakan sabun. Bak penampungan air, gentongnya Bu jangan lupa ditutup. Kalau habis mau pakai, habis ngambil air tutup lagi supaya tidak ada lalat yang terbang menjatuhkan kotorannya, nanti timbul penyakit juga. Harus ditutup Bu ya. Dan membuang sampah pada tempatnya. Paham ya Bu ya? Nah, yang kedua, penyakit yang akan kita pelajari hari ini adalah penyakit malaria dan cara pencegahannya. Walaupun daerah kita ini tidak endemik malaria ya Bu ya, jarang yang terkena malaria, tapi tidak ada salahnya kita mengetahui apa itu malaria. Malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Jadi si nyamuknya ini udah sakit Bu, jadi begitu gigit kita, dia menularkan penyakit itu kepada kita. Cara mencegahnya bagaimana? Pencegahannya adalah dengan memakai kelambu anti nyamuk yang berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi di daerah-daerah yang endemik malaria itu akan dibagikan secara gratis oleh Dinas Kesehatan kelambu. Nah, di kelambunya ini sudah ada zat insektisidanya. Jadi kalau nyamuknya kena kelambu, nyamuknya bisa mati secara otomatis tapi tidak berbahaya bagi manusia. Alhamdulillah daerah kita aman ya Bu ya, malarianya tidak menjadi endemik. Nah, bagaimana cara penanganannya? Dengan cara segera membawanya ke puskesmas. Jika ciri-cirinya ini Bu, malaria ya Bu ya, demam disertai kejang. Demam tidak turun selama 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB-nya berwarna hitam. Itu ciri-cirinya malaria. Nah, nanti kita bisa diskusi lagi. Silahkan sekarang Ibu tonton, saya punya tayangan video pendek tentang malaria dan cacingan. Kita tonton dulu ya sama-sama Bu, nanti kita lanjutkan diskusinya. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah.
3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Gimana ibu-ibu ya? Tadi udah nonton sedikit video pendeknya. Nah, gimana? Ibu sudah jelas sekarang bagaimana cara apa itu kecacingan dan malaria? Lebih jelas ya Bu ya setelah menonton video pendek itu. Coba sekarang saya mau tanya kepada Ibu Salma. Ibu Salma, setelah nonton video tadi, bagaimana Bu cara mencegah biar anak Ibu nggak cacingan? Ayo sebutkan Bu. Dua aja lah, nanti disambung yang lainnya. Ayo Bu. Yang pertama apa Bu? Oh iya, kalau keluar rumah pakai sendal, betul. Yang kedua Bu, cuci tangan, betul. Cuci tangannya gimana Bu? Di kobokan boleh? Nggak boleh, harus di air yang mengalir. Siapa lagi yang bisa melengkapi jawaban Ibu Salma? Oh iya, silakan Bu Pawidah. Apalagi Bu? Memotong kuku, betul. Minimal seminggu sekali dipotong kukunya sampai pendek. Terus apalagi? Ayo boleh sambil lihat-lihat ke sini, boleh, boleh. Iya, penampungan air harus ditutup dan membuang sampah pada tempatnya. Berarti tadi ibu-ibu nontonnya sambil konsentrasi Bu ya, udah langsung ngerti ya gimana cara pencegahannya biar anaknya nggak kena cacingan. Nah, kalau pencegahannya biar nggak kena malaria, ayo siapa nih yang mau jawab? Iya, silahkan Bu. Gimana? Tidurnya pakai kelambu, salah satunya benar. Terus ciri-cirinya malaria Bu, coba sebutkan. Demam disertai kejang, demam tidak turun selama 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, dan pendarahan di hidung. BAB-nya berwarna hitam. Oke, terima kasih ibu-ibu. Semua top banget lah, mantul. Pokoknya sudah bisa semua ngerti apa itu malaria dan kecacingan. Nah, ibu-ibu pasti nih ya, semua ibu ngerasain nih, kalau anaknya sakit, panik gitu Bu ya. Nah, pengalaman ibu selama ini, kalau anaknya sakit, dibawanya kemana Bu? Ke dukun, tukang urut, ke puskes, ke bidan? Iya, ada yang ke bidan, ada yang ke puskes, bagus Bu. Karena kita sekarang zaman sudah modern ya Bu. Dan saya yakin ibu-ibu rata-rata semuanya sudah mempunyai kartu BPJS. Gratis lagi Bu ya, jadi ya betul. Jika anak kita terkena tanda-tanda yang seperti ini, segera membawa anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat. Iya, kalau di desa kita ada bidan desa, nggak apa-apa Bu, ke bidan desa dulu untuk penanganan pertama. Setelah itu, misalnya itu malam ya Bu, darurat jauh dari puskes. Setelah besoknya silahkan ibunya anaknya dibawa ke puskes. Berobatnya jangan lupa menggunakan kartu BPJS yang sudah disediakan oleh pemerintah supaya ibu mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Nah, ibu-ibu di sini dari sekian berapa orang yang datang? Ada 20 orang yang datang. Ibu-ibu semuanya sudah punya BPJS yang gratis? Alhamdulillah. 2 orang lagi Bu ya, tinggal Ibu Siti sama Ibu Rahma ya yang belum punya ya. Berarti itu nanti kita urus. Nah, setelah nanti kita selesai, saya akan mendata nih ibu-ibu mana siapa saja yang sudah punya kartu BPJS, siapa yang belum, gitu Bu ya. Nanti kita akan supaya apabila anak-anak kita di rumah, anak-anak ibu terutama sakit, bisa langsung pergi ke layanan kesehatan terdekat dengan menggunakan kartu BPJS KIS-nya itu Bu ya. Caranya gimana Bu? Kalau mau berobat dengan menggunakan kartu KIS atau BPJS, yang pertama ini saat pertama ini ada fasilitas kesehatan tingkat 1. Namanya biasanya puskesmas, ada di sekitar rumah kita ya Bu ya. Puskesmas, poliklinik, dokter pribadi sesuai dengan FKTP yang tertera pada kartu BPJS. Biasanya ada langsung rujukan pertamanya kemana. Apabila di fasilitas kesehatan tingkat 1 ini sudah tidak mampu menangani, maka akan dirujuk Bu. Akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat 2 BPJS. Misalnya ibu fasilitas tingkat 1-nya kalau di sini di Puskesmas Gedong Tataan ya Bu ya. Ternyata anak ibu tidak bisa ditangani di puskesmas, maka akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah RSUD Pesawaran Bu. Kalau kita biasanya di Pesawaran ini. Apabila RSUD terdekat sudah tidak mampu menangani, maka akan dirujuk lagi ke Vaskes tingkat 3 BPJS. Kalau di tempat kita ada rumah sakit Abdul Muluk gitu Bu ya. Nanti kalau tidak bisa lagi baru akan bisa terbang ke Jakarta, misalnya ke rumah sakit
Sucipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta sana pusatnya. Ini ya Bu ya, alur penggunaan kartu KIS BPJS. Jadi Ibu nggak bisa tiba-tiba sakit langsung mau pergi ke RSUD Pesawaran. Ibu harus ke fasilitas kesehatan tingkat 1 dulu yang terdekat untuk mendapat diperiksa. Bila sudah tidak bisa ditangani, baru dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat selanjutnya. Gitu cara penggunaan kartunya Bu ya. Udah paham Bu ya? Oke. Begitu tadi Bu ya, sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tidak perlu panjang lebar, tetapi bisa masuk, bisa dimengerti, bisa dilaksanakan di rumah. Jangan bosan, jangan capek untuk menjaga kesehatan kita dan anak-anak kita, karena kesehatan itu nikmat Allah yang paling mahal ya Bu ya. Kalau lagi sakit apa-apa nggak enak, mendingan kita sehat dulu Bu ya, baru kita mikirin yang lain-lainnya. Jadi tetap jaga kesehatan anak-anak kita, cuci tangan pakai sabun, dan terutama saat corona ini apa Bu? Keluar rumah pakai masker. Nah, nanti saya akan mendata ibu-ibu siapa yang sudah punya kartu ataupun yang belum punya kartu KIS. Nah, saya tutup dulu Bu ya acara kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.